Halo, Assalamualaikum. Miss Lina ingin sharing tentang kecanduan. Karena Miss Lina lagi libur, kerjaannya libur, Miss Lina jadi mulai dengerin berita. Memang kekurangan Miss Lina tuh kadang suka kurang update ya sama berita. Update-nya tuh sama film, sama yang disuka. Nah, tapi kadang kamu pernah nggak ngerasain gini, kayak ada sesuatu yang tampil berulang-ulang di depan kamu gitu sampai akhirnya kamu ngasih perhatian ke arah itu ya. Itu terjadi di Miss Lina dan ini tentang judi online ya. Dan ternyata saat Miss Lina browsing dan dengar di berita, transaksi judi online itu mencapai 400 triliun. Bayangin. Berarti itu kan banyak yang udah kecanduan. Nih, jadi Miss Lina mau sharing tentang kecanduan ya. Kecanduan atau adiksi itu apa? Itu sesuatu yang kita nggak bisa lepas dari itu dan memberikan dopamin ke otak kita dan itu rasanya membuat nagih. Kalau Misina sharing ya, Misina pernah kecanduan apa? Mungkin beberapa tahun lalu itu bisa kayak dibilang kecanduan belanja online, tapi kayaknya nggak sampai kecanduan ya, semoga. Tapi itu tuh kayak misalnya masih ada rekening di saldo tuh kayak beli apa lagi ya, masih ada saldo nih gitu. Kayak sempet Misina tuh ada periode yang mana Misina lagi suka-sukanya banget uh, dandanin Barbie ya, emang dari kecil suka main Barbie, jadi beli bajunya gitu, bahkan beli bonekanya gitu, sampai sekarang di titik dimana kayak mulai nyadar nih kayak udah kebanyakan nih gitu, pengen dijual tapi kadang ngejual juga nggak segampang itu ya. Terus kecanduan apalagi ya, kalau tapi bukan sampai kecanduan sih, misalnya kayak suka banget, misalnya kayak dulu tuh nonton film gitu, nonton film atau yang streaming gitu kan, sampai kayak menghabiskan waktu gitu. Nah, yang ingin Misina sharing itu bagaimana cara untuk bisa mengurangi kecanduan itu ya. Nih kalau yang Misina lagi terapin nih, Misina lagi ngurangin pokoknya minuman yang mengandung gula gitu, bisa dari kopi, teh gitu. Dan itu kerasa banget, misalnya kopi ya, kayak sebelumnya tuh Misina hampir setiap hari minum kopi, tapi sekarang kayak berniat minum kopi tuh hari Sabtu aja atau hari Minggu aja. Jadi kayak beberapa minggu lalu kayak Sabtu Minggu minum, terus coba kayak hari Minggu aja atau hari Sabtu aja, jadi seminggu sekali. Nah tapi karena libur ini jadi kayak aduh enak ya buat kopi ini gitu kan. Nah ini kayak seminggu jadi udah 3 kali, dan mungkin ada rasa bersalah juga, tapi Miss Lina sekarang tipenya kayak I don't wanna be that hard on myself gitu. Yang penting berusaha. Dan Miss Lina juga inget juga yang ini kayaknya pesan Rasul ya, correct me if I'm wrong. Jadi kalau beliau bilang kalau kamu ingin mengurangi kebiasaan buruk, kamu kurangin sedikit demi sedikit gitu. Misalnya kamu berbuat tidak baik, misalnya kamu biasanya berbuat tiap hari, kamu kurangin misalnya 2 hari sekali berbuat yang tidak baiknya gitu. Misalnya kamu suka minum minuman keras misalnya gitu. Nah udah tuh, nanti minggu depan lagi misalnya 3 hari sekali, kemudian terus, jadi secara bertahap gitu dikurangin. Dan yang pernah Misina baca, kalau kita mau bangun kebiasaan baru itu, atau kita mau memperbaiki kebiasaan yang kita rasa kurang baik,
itu lakukannya pelan-pelan gitu, dan jangan kayak sekaligus banyak gitu, nanti jadi stres sendiri ya. Dan yang Misina sadari kan manusia itu kan makhluk kebiasaan ya, we are what we usually do gitu. Mungkin ada yang pernah baca buku yang tentang Atomic Habit itu ya, Misina belum baca, baru ambil inti-intinya. Jadi kita adalah apa yang kita lakukan setiap harinya gitu, dan juga baik dari apa yang kita pilih untuk pikirkan, informasi apa yang kita pilih untuk benamkan di hati kita, keyakinan apa yang mau kita pegang ya. Kita makhluk kebiasaan ya, human is a creature of habit. Kayak juga misal kamu sadari, oh kamu mulai bisa sesuatu karena kamu mulai rutin melakukannya gitu. Misalnya buat video YouTube, ini kan Misina juga karena suka gitu kan, lama-lama jadi kayak kebiasaan gitu. Atau misalnya apalagi, misalnya kamu belajar alat musik, belajar gitar gitu kan, kamu jadi bisa tahu oh kunci C di sini, kunci G di sini gitu. Tapi kalau misalnya kamu mau belajar alat musik lainnya, misalnya kamu mau belajar ukulele yang bentuk chordnya agak beda, kamu perlu penyesuaian. Kamu perlu lebih konsentrasi dulu sampai itu jadi otomatis. Dan demikian juga dengan mencoba mengurangi kebiasaan buruk ya, misalnya mengurangi makan mie goreng. Misal kamu bisa lakukan dengan cara kamu nggak beli tuh mie goreng di rumah. Jadi kalau kamu lagi kamu mau masak, nggak ada tuh mie gorengnya. Nah itu akan mempermudah kamu untuk mengurangi kebiasaan buruk ya, misalnya makan mie goreng terlalu banyak. Kamu juga bisa sharing kalau kamu itu punya kebiasaan buruk apa yang ingin kamu kurangi ya. Nah kan kalau buruk kan tergantung persepsi masing-masing ya, tergantung kesadaran masing-masing. Misalnya nih, kadang di sini ada bersyukurnya juga ya, karena ada produk-produk yang tidak sesuai gitu dengan nilai-nilai. Misalnya ada junk food merek tertentu gitu, karena kita nggak mau konsumsi merek itu, malah jadi nggak makan itu kan apa ya, keuntungan sendiri ya bagi tubuh ya, jadi mengurangi junk food. Nah ini juga sebenarnya kan kalau misalnya kayak dulu ngerasa self love lah, self reward, minum minuman yang manis gitu, atau beli teh apa gitu kan, sekarang tahu oh gula itu tidak baik bagi kesehatan gitu kan. Jadi itu juga jadi hemat juga, jadi nggak segampang itu dan tergoda untuk beli minuman yang manis nih gitu, boba gitu kan. Jadi keyakinannya yang perlu diubah untuk membangun kebiasaan baru ya, karena itu yang menggerakkan. Misalnya keyakinan oh gula itu nggak sehat, atau apalagi, atau misalnya lagi gini, atau kalau misalnya kamu suka nonton streaming video ya, misalnya ada serial apa gitu kan, juga kadang bikin nagih ya, dan kadang kamu ngerasa itu bisa ngabisin waktu ya. Jadi kamu sediain misalnya waktu khusus lah, misalkan setelah kamu melakukan pekerjaan kamu, atau misalnya kamu bisa sambil nonton sambil ngerjain sesuatu yang produktif, misalnya sambil beres-beres kamar, atau kamu ngelakuin yang kamu suka, misalnya jahit. Jadi kamu bisa tetap pergunakan waktu kamu dengan baik. Dan Misina ingat, ini Misina agak lupa apa di kajian apa di YouTube ya, dibilangin kan waktu adalah pedang ya. Jadi kita harus menggunakan waktu dengan baik, jangan sampai waktu itu sia-sia ya. Apalagi misalnya kamu lagi
kamu lagi ngerasa waktu kamu lagi luang banyak gitu. Dan itu konsepnya sama juga dengan uang ya, misal kamu lagi berlebih kamu perlu nyimpan. Dan demikian dengan waktu ya, karena kan juga disampaikan ada pesan, ingatlah waktu tuamu ya saat kamu muda. Jadi kamu ingatlah juga sehatmu sebelum sakitmu gitu. Jadi pergunakan sebaik mungkin apa yang Allah sudah kasih ya. Misal kamu lagi sehat, kamu ingin berbuat sesuatu, pergunakan. Dan kadang juga kan kemarin Mesina juga baru dengar sharing tentang seseorang yang habis kena stroke gitu sampai nggak bisa melihat gitu kan. Jadi kadang kenikmatan yang kita anggap biasa, misalnya kemampuan kita bisa melihat, itu kadang kita take it for granted. Nah, kita perlu syukuri gimana caranya dengan melihat yang baik, pilih tontonan yang baik. Juga misalnya tangan dan kaki kita bisa gerakan, kaki kita kemana kita melangkah gitu. Dan selalu berdoa sama Allah supaya kita diberi petunjuk untuk bisa menjalankan tugasnya dengan baik sebagai hamba yang bisa mengabdi sesuai ajarannya. Kok itu aja tentang sharing Mesina, tentang gimana cara ngurangin kecanduan atau ngurangi kebiasaan yang buruk. Jadi intinya kamu ganti keyakinan kamu. Misalnya Mesina suka minum kopi, Mesina coba kurangi dengan membenamkan keyakinan kalau aku minum kopi terlalu banyak atau yang manis itu nanti kasihan ginjal aku, nggak itu tidak baik. Gula yang terlalu banyak itu tidak baik bagi tubuhku, dan aku perlu menjaga tubuh ini dengan baik karena ini pinjaman dari Allah gitu. Oke, itu aja. Kamu bisa juga sharing gimana cara kamu mengurangi kebiasaan buruk. Dan kita saling mengingatkan, jauhi judi online dan segala hal yang tidak bermanfaat lainnya ya. Semoga teman-teman kita di luar sana yang udah kecanduan, semoga bisa ngurangin sampai akhirnya terlepas. Amin. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.